Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ikhwan Fillah? Jumpa lagi di channel Setia Siar Bersama. Saya Timbun NPC pastinya. Semoga antum semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari upaya pemurtadan yang nyata. Masih dalam siar Islamku kali ini datang dari channel Dakwah Mu'allaf Center Yogyakarta. Mari kita ramaikan bersama dan silahkan support untuk dukung terus Mu'allaf Center Yogyakarta dan para mu'allaf juga mu'allafah Indonesia dalam mensiarkan ukhuwah Islamiyah. Sahabat beriman, dalam siar Islamku kali ini yuk kita simak prosesi ikrar saksi syahadat dari saudara non-muslim kita yang beragama Kristen Katolik, yaitu Cece Priscilia Nela, dengan niat tekad kuatnya putuskan masuk Islam, meraih hidayah Allah yang tak disangka-sangka. Subhanallah, seperti apa haru dan bahagianya? Yuk kita simak syahadatnya mu'allafah cerdas ini yang menyentuh hati, seolah damainya hidayah sang ilahi menuntun kami pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah prosesi ikrar saksi syahadat selengkapnya. Akhir. Ini saya kedatangan tamu banyak ini. Masya Allah, rombongan loh, cuma kan bukan cuma ya, memang karena sayang, karena cinta ya, mengantarkan Mbak Priscilla ya, dengan Priscilla. Panggilannya apa? Mbak siapa? Biasanya panggilan Nela. Oh, Nela, baik. Ini Masya Allah datang ke sini ada paksaan enggak, Mbak? Tidak ada sama sekali. Ada yang nyuruh, ada yang maksa, nanti naik syahadat tak kasih rumah, tak kasih mobil, ada enggak? Enggak ya? Artinya atas keinginan sendiri. Sebelumnya beragama Katolik. Sudah yakin? Sudah. Tidak ada keraguan lagi? Tidak ada. Apa yang membuat yang memantik atau turning point-nya akhirnya harus hari ini, nggak bisa ditunda lagi? Apa? Nggak mau nunda-nunda yang baik aja. Gitu ya, artinya sudah mantap. Sudah ya? mantap. Sudah mantap. Yakin bahwa agama Islam satu-satunya agama yang benar? Yakin. 100%? Nggak kurang 1%? Tidak. Oke. Baik. Yakin bahwa Katolik ini kan identik dengan Trinitas ya? Iya. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya dulu juga Katolik, jadi sedikit banyak tahu. Aktif dulu di gereja? Tidak. Enggak. Datangnya pas apa? Natal? Iya. Natal sama Paskah ya biasanya. Natal sama Paskah baru nongol gitu ya ke gereja. Yang harus dipahamkan di sini, yang perlu ditekankan, karena kemarin Katolik itu mengakui adanya Tuhan, ada anak Tuhan, ada Roh Kudus, dan Islam tidak ada. Islam hanya mengakui bahwa Allah itu esa, tunggal, bukan satu. Kalau satu berarti ada 2, 3, 4 ya, tapi tunggal. Kalau tunggal kan sudah tidak ada keduanya, tidak ada tiganya, tidak ada empatnya. Itu berdiri sendiri, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu yang menjadi keyakinan konsep ketuhanan dalam Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Kalau Bible berbeda dengan Islam ya sudah selesai seperti itu. Artinya pemahaman ini yang harus dipegang teguh, apapun nanti ujiannya,
Mbak Nela harus kuat. Ya. Gitu ya. Di dalam Al-Quran dikatakan seseorang itu tidak dikatakan beriman sebelum dia diuji. Jadi orang hidup nggak mau dapat ujian nggak usah hidup gitu ya. Orang mati pun belum selesai urusannya sebetulnya, malah tambah panjang nanti gitu. Jadi itu yang perlu dipahami, Mbak Priscilla. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mengganjal mungkin atau apa gitu? Ada sebenarnya. Jadi sebelumnya tuh takut, oh iya diampuni nggak ya masuk Islam? Diampunin. Insya Allah. Mbak Nela ini kan memilih Tuhan yang punya semesta alam, yang punya segalanya, gitu ya. Allah yang satu-satunya jadi tempat kita bergantung. Bahkan kita nggak boleh mencintai makhluk melebihi cinta kita ke Allah. Sayangnya suami ke istri, sayangnya istri ke suami, sayangnya orang tua ke anak, itu jauh lebih besar sayangnya Allah ke kita. Ya, jangan putus harapan, jangan bersuudzon ke Allah. Cuman karena ngerasa Emang nggak ya? dosanya tuh terlalu besar. Sebesar apa? Dosa itu semuanya Allah ampuni. Betul Mbak Novi? Sebesar apapun. Mulai dari nol lagi kayak di pom bensin. Kecuali satu dosa yang tidak diampuni, apa? Menduakan Allah, mentinggalkan Allah, tidak mengakui bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Jangan sampai nanti setelah ini keluar lagi dari jalur, tidak on the track. Jangan sampai. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas agamamu, agama Islam, satu-satunya agama yang benar. Jangan pernah punya pemikiran semua agama benar kok, semua agama baik kok. Jangan. Itu merusak akidah gitu. Ya nggak? Mengakui bahwa agama lain bagus kok, semua agama itu cuma Islam. Agama yang diridhoi Allah cuma Islam, selain itu nggak ada. Kuncinya ya ini, gitu. Jadi alhamdulillah, Mbak Nela harus kuat ya, yakin Allah pasti ampuni. Dengan iya betul. Allah itu tidak membebankan sesuatu lebih dari kemampuan hambanya, di luar batas gitu. Jadi yakin, percaya, minta ampun sama Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mulai dari sekarang perbaiki apa yang kemarin salah, keliru, jangan diulangi. Itu taubat nasuha gitu, itu aja. Wong kita sholat aja nggak tahu kok sholat kita diterima atau enggak. Makanya kenapa iya khusyuk apa enggak ya kan. Makanya kenapa setiap selesai sholat kita diperintahkan pertama apa? Istighfar. Astagfirullah, 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 mantas salam, meminta salam, tabarok raya, jalali wal ikram. Itu bacaan yang dibaca setelah sholat. Karena memang kita nggak tahu selama kita sholat tuh kadang kan pikiran kemana-mana ya. Jemuranku piye yo, komporku wes mati burung ya kan gitu. Artinya kita nggak bisa, kita bukan manusia sempurna. Betul. Ada lagi yang tanya? Yakin sama ya, tidak ada paksaan, iya. Tidak ada. dan siap konsekuensi menjadi Islam yang lebih baik ya. Insya Allah. Kayak kenapa nama pertama Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saking sayangnya Allah sama kita. Iya enggak? Iya. Orang yang nggak percaya sama Allah aja, Allah jamin nggak rezekinya? Dijamin kok. Apalagi kita yang percaya, apalagi kita yang yakin. Sudah siap ya? Kita mulai prosesinya. Nanti Mbak Nela bisa baca dari sini sampai ke sini. Oke, nanti untuk kalimat syahadatnya saya bimbing, Mbak Nela ikuti setelah saya. Oke? Bisa kita mulai dari sini. Nama? Iya, semua disebutkan sampai sini. Ya. Untuk kalimat syahadatnya nanti saya bimbing, ikuti setelah saya. Baik. Oke? Jadi Bismillah. Sebentar, kita mulai. Kita mulai ya. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama, persilana, tempat tanggal lahir, Temanggung 16 Januari 1995, alamat pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan hati tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Kamis tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau 5 Januari 2023, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Mbak Nela ikuti saya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sedikit kesalahan ya Mbak. Insya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Punya saudara baru. Dah, sedikit lagi dilanjutkan sampai sini ya. Dilanjutkan. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Sudah selesai prosesinya gitu. Singkat sekali. Heboh sekali. Gak apa-apa. Tapi tanggung jawabnya besar sekali. Makanya ada lanjutannya ya kan. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Artinya kan Islam tidak hanya sebatas syahadat selesai, tapi setelah itu ada lainnya, kewajiban yang memang harus kita jalankan sebagai umat Islam. Setelah syahadat ya Islam ya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, selesai sampai situ enggak. Islam itu luas, akidah, kita harus belajar akidah, harus belajar muamalah, harus belajar fikih, ya kan, macam-macam. Jadi kalau dibilang tuh belajar nggak akan pernah selesai sampai kita nanti ya usia kita tuh nggak cukup. Ilmu Allah tuh luar biasa luas. Jadi nanti jangan malas untuk belajar, tetap datang ke majelis ilmu. Nanti mungkin teman-teman bisa merangkul, membimbing, ya, ngajak ke kajian gitu ya. Sebelum nge-mall kajian dulu. Pulangnya baru ya. Iya. Pulangnya baru ngebakso gitu ya. Tapi niatkan tujuan utamanya adalah mencari ilmu agama, menuntut ilmu, menambah pengetahuan gitu ya. Menguatkan iman itu penting banget. Jangan sampai nanti goyang lagi. Mencas tidak HP aja yang perlu dicas. Rumahnya juga kan. Sejenak berdoa. Kita bisa tanda tangan, Mbak.
Ini nama terang, tanda tangan kena materai. Baik. Bisa mau belajar sama mbaknya? Boleh mungkin dengan saya, boleh kan deket ya dari Jalan Parangtritis, boleh ke rumah saya atau ke gedung dakwah Mola Center Yogyakarta. Nanti bisa janjian. Iya. Gitu ya. Boleh. Nanti kita pakai buku panduan dari kami. Baik. Mbaknya lagi satu, nanti saya juga pakai buku itu. Gitu. Ada yang mau ditanya? Sudah. Bener ingat nanti pulang mandi wajib seperti apa? Ajarin nanti. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Jika hidayah Allah datang kepada siapa saja, bersyukurlah untuk terus istiqomah dan memohon perlindungannya. Fa insyaallah hidayah Allah yang dianugerahkan kepada kita terus membimbing pada jalan keselamatan pastinya. Damai pun akan terasa abadi hingga akhir nanti. Dan semoga para mu'allaf dan mu'allafah tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah, juga menjadi Islam yang kafah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.